Sepeda ontel itu kan unik, Ya. antik, klasik, dan mengasihkan. Iya, luar biasa. Di wilayah Iya. NKRI itu kan belum Iya, ada yang namanya hotnik, Iya, aspal betul. itu. Masih tanah ya. Masih tanah. Setapak kalau ontel bisa. Dengan setapak ya ontel fleksibel. Tapi kan etika birokrasi ini tetap harus dilalui melalui surat, melalui proposal. Iya. Perizinan ini yang kami tunggu-tunggu Ya. ini ya. Perizinan. Yang penting perizinan dulu. Perizinan dulu. Boleh apa enggak? Boleh atau enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Banten Podcast, bertemu lagi bersama saya Wendy di channel YouTube Banten Podcast. Sahabat, kali ini saya sudah dikelilingin nih sama orang-orang yang unik, antik mungkin ya. Bukan orangnya pada. Orangnya juga unik ya. Iya, orangnya unik, antik. Ya, beliau ini adalah kumpulan dari komunitas Kosti. Kosti itu adalah komunitas sepeda tua Indonesia. Yang pertama saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Aing Fatori sebagai Ketua Kosti Kota Serang. Lalu ada Bapak Jiji Darji sebagai Ketua Kosti Kabupaten Serang. Dan juga Mas Lulu Wahyudi. Saya panggil Mas saja karena kita satu kampung kayak Malang. Mas Lulu Wahyudi sebagai sekretaris atau Silatnas Kosti ke-5. Silatnas itu adalah silaturahmi nasional Kosti ke-5. Dan selain sebagai sekretaris Silatnas, Mas Lulu ini sebagai Sekjen Kosti Kota Serang. Nah, sebelum saya bertanya lebih lanjut, saya ingin mungkin tanya ke ketuanya dulu, Ketua Kota Serang ya, Bapak Aing. Iya. Bapak Aing. Saya. Bapak saya berarti. Nah, Bapak Aing, Bapak Aing Fatori, saya ingin tahu nih Pak, komunitas Kosti khususnya di Provinsi Banten sendiri ini terbentuk sudah dari kapan Pak? 2021. 2021, betul satu ya. Iya. Terus untuk anggotanya sendiri Pak di Provinsi Banten? Provinsi Banten itu yang belum ada kostinya adalah wilayah Pandeglang dan Rangkas. Yang lainnya sudah ada kostinya. Kalau dihitung, karena kita juga belum ada pendataan ya, baru kemarin ini kan, sekitar 2000 seprovinsi. Seprovinsi Banten. Tapi itu minus yang tadi mana? Pandeglang Pandeglang, sama Lebak. Pandeglang sama Lebak. Belum ada. Nah, Bapak Jiji Darji, Bapak Jiji Darji, saya manggil Bapak Jiji aja, Bapak Darji aja. Boleh. Unik soalnya. Namanya unik-unik ini, bukan cuma sepedanya. Orangnya pun unik. Orangnya pun unik. Iya. Gitu. Nah, Bapak Darji, tadi kan Bapak Aing tadi mengatakan bahwasannya Pandeglang dan Lebak itu masih kosong, masih belum ada pembentukan dari komunitas Kosti sendiri. Mungkin ada nggak Pak dari Bapak Darji ini untuk melebarkan sayap lagi nih Pak, untuk ke Pandeglang dan juga Lebak. Dan kenapa nih masih belum ada? Apa emang nggak ada orangnya yang punya sepeda ontel atau seperti apa? Terima kasih. Itu sudah dalam program kami, terutama yang sering eksis kita itu kota dan kabupaten Serang ini, ya selalu setiap minggu lah kita adakan event, ya kumpul-kumpul. Nah, untuk rencana melebarkan sayap ke Lebak dan Pandeglang, sebenarnya bukan tidak ada ontelis, Ya, bukan, ontelis. karena waktu itu kita ketemu dengan orang Lebak ya. Lebak. Waktu ada di Jakarta, di gedung Filateli. Nah, begitu itu. Nah, mereka pun sebenarnya mau ya ada wadah seperti kita ini, supaya apa? Supaya sepeda ontel ini pertama tidak punah. Ya, karena punya nilai sejarah, punya nilai budaya. Ya, insya Allah lah ke depan, ya setelah semua event ini terlaksana dengan baik,
Ya, dengan sukses, insya Allah kami ini akan mengajak kawan-kawan yang ada di 2 kabupaten itu. Nah, itu ya. Luar biasa ya Pak ya. Iya. Karena emang kalau dibilang sepeda ontel ini sepeda tua gitu Ya. ya. Dan kita harus jaga kelestariannya Pak ya. Ya, itu. Nah, untuk Mas Lulu kan sebagai, kalau untuk Kota Serang sendiri ini kan sebagai sekjen. Ya. Sekjen Kota Serang. Nah, biasanya kegiatannya itu ngapain aja Mas komunitasnya, dan biasanya kumpul-kumpulnya tuh di mana? Sedikit terima kasih nih waktu yang diberikan, sedikit mengulas tentang kegiatan kami selama ini. Seperti beberapa waktu yang lalu, kami bukan hanya komunitas sepeda tua ya, kami juga membantu untuk saudara-saudara kita yang kesusahan, seperti waktu kejadian Gunung Semeru yang meletus, kami turun ke jalan. Terus waktu pandemi, kami menumbuhkan rasa cinta tanah air dengan upacara bendera. Sampai waktu itu tidak boleh sama DPP Kosti pusat, tapi kami nekat. Nekat ya. Nekat. Karena waktu pandemi kan. Pandemi. Tapi Alhamdulillah, terbatas. dari situ pihak pemerintah juga mensupport, termasuk dari Polres dan Kodim juga mensupport. Waktu acara renungan 17 malam 17 Agustus diwakili Pak Ketua untuk di Taman Makam Pahlawan. Terus agenda tiap tahun kami setiap bulan November itu, kemarin saya punya kegiatan untuk napak tilas. Napak tilas. Pahlawan. Siapa ini pahlawan di Banten? Mungkin generasi yang sekarang kayak Kiai Samun. Beliau itu adalah bupati pertama di Serang ya, Kabupaten Serang waktu itu. Terus ya ulama, ya kiai. Di mana makamnya mungkin generasi sekarang tidak tahu. Maka dari ontel inilah kami ajak teman-teman untuk tahu siapa beliau, sedikit mengenal. Itu mungkin sedikit rekam jejak kami. Terus kalau minggu kami di sekitaran alun-alun, di sana ada Car Free Day, kami turun di situ ngumpul-ngumpul. Mungkin ada yang berkenan gabung dengan ontel, monggo dipersilakan. Tidak ada kesulitan. Tidak ada kesulitan, langsung masuk aja, yang penting ada sepeda ontelnya mungkin gitu. Ya. Karena moto kami cuma satu Mas. Satu sepeda, sejuta saudara. Luar biasa. Itu tagline-nya mungkin ya. Ya, iya. Jargonnya itu. Jargonnya ya. Iya. Nah, balik lagi nih ke Bapak Aing. Iya. Bapak saya. Bapak saya. Unik. Nah, Bapak Aing, kalau bisa dilihat ini, saya mungkin belum bertanya-tanya tadi sebenarnya. Bapak Aing sendiri ini di rumahnya punya berapa sepeda, Pak? Saya awalnya satu. Awalnya satu. Awalnya ini. Karena memang orang tua saya dulu dari kakek gitu turun temurun. Dan sepeda itu biasa gitu, merek Konik gitu. Ya. Nah, setelah saya ada teman rekan goes ontel dan lain sebagainya, karena dari dulu saya ingin menggunakan sepeda itu, karena belum ada temennya gitu. 5 tahun ke belakang. Alhamdulillah setelah saya menggunakan sepeda itu, kenyamanan yang saya dapetin, jadi makin tumbuh rasa cinta ya. Makanya yang sekarang itu sepeda ontel itu kan unik, antik, klasik, dan mengasihkan. Iya, luar biasa. Kenapa saya bisa bertambah sepedanya? Alhamdulillah dari Kota Serang 1 menjadi 2 itu karena banyak yang singgah dari ontelis Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Kalimantan, Sulawesi, itu semua pakai sepeda keliling Indonesia dan singgah di tempat kami. Dari situlah saya mulai terinspirasi, mulai terbangun. Jadi nambah dari 1 2 3 terus saja, yang penting jangan bini ya. Sampai jangan dong itu. Tepatnya sekarang sampai punya berapa, Pak? 23 dan itu ontel semua. Ontel semua. Dari ontel gudel itu yang ukuran 24. Sepeda ontel tapi ukuran kecil. Sama tandem. Tandem itu yang goesannya 2, tapi sepeda ontel juga. Berarti emang ada Pak ya sepeda ontel kecil tuh Pak ya? Ada. Karena sepeda zaman sekarang itu semuanya duplikasi dari sepeda tua. Mulai dari sepeda lipat itu mencontohnya dari sepeda tua dulu, sepeda ontel. Karena di ontel ini banyak BSA militeri yang dilipat zaman penjajahan, zaman peperangan itu kan ada.
Ya mungkin sepeda ontel ini bisa dibilang sepeda paling tua, Pak. Paling tua. Paling tua ya. Paling tua. Ya tadi Bapak bilang berarti kuat akan sejarahnya ya kan, karena dipakainya juga kan waktu penjajahan mungkin masih udah ada gitu kan. Ada, ya. Dan pertama kali mungkin di Banten, Pak. Enggak. Sepeda ontel Pertama kali. di Banten. Karena penjajahan itu yang awalnya kan di Banten dulu. Iya. 18 Untuk Indonesia, ya. Untuk Iya. Indonesia. Iya. Di Banten. Di Banten. Ya mungkin perlawanan-perlawannya udah mulai melebar gitu ke Jogja mana gitu. Tapi yang awal muasalnya kan di Banten. Jadi mungkin dari awal itu sepeda ontel sudah ada. Dari awal Dibawa oleh orang asing. Orang asing. Eropa itu. Karena zaman dulu kan medan di wilayah NKRI itu kan belum ada yang namanya hot mix. Iya, betul. Itu. Masih tanah ya. Masih tanah. Setapak kalau ontel bisa. Dalam setapak ya ontel fleksibel ya mungkin. Iya. Nah, Bu, untuk Bapak Darji punya berapa sepeda Pak di rumahnya, Pak? Untuk ontel Ontelnya saya punya 6. 6, Ya, kalau dengan yang lainnya jadi 9. 9 Dengan yang lain lah. sepeda modern. Ya. Oh, Yang lain. lain-lain. Ya. Karena awalnya memang ketika saya dikenalkan oleh ke ontel, Iya. karena saya tadinya kan di komunitas sepeda gunung. Iya. Oh, dulu sepeda gunung. Ya, dengan teman-teman. Pas saya main Ke rumah. ke rumah Pak Paing. Paing kenalin ke saya. Sepeda ontel. Pak, udah ganti aja. Ini katanya. Coba kata saya ini, ternyata nyaman. Nah, dia ngebel, "Pak, gimana ini?" Udah antarkan malam-malam sama dia, digendong pakai sepeda, pakai motor ya udah. Akhirnya sampai sekarang. Jadi saya beserta kawan-kawan ya tergabunglah dalam satu komunitas yaitu Kosti dari berbagai komunitas yang ada di kecamatan di Kabupaten Serang gitu. Jadi gitu. Nah, berarti Bapak Darji ini diracuni sama Pak Aing ya. Ya, tapi dalam tanda kutip ya. Diracuni dalam hal positif. Oh, iya. Karena itu bikin kita sehat. Iya. Orang nggak percaya saya umurnya 62 tahun. Iya, benar. Nggak percaya. Itu akibat ontel Pak Agus ya. Nah, gitu. Jadi kita selalu happy Iya. ketika kita kumpul-kumpul bukan hal membicarakan hanya ontel, Iya. dari berbagai masalah-masalah. Iya. Bagaimana kita melebarkan sayap. Iya. Bagaimana kita membentuk komunitas di setiap kecamatan gitu. Iya. Dan alhamdulillah kita sama-sama sekarang sudah tergabung dalam Kormi di tiap di kabupaten dan Kormi kota gitu. Jadi luar saya punya biasa. 6. 6 ya. Sama sepeda-sepeda lainnya. Jadi modern. 9. 9. Nah, kalau untuk Mas Lulu punya berapa sepeda, Mas? Waduh, pertanyaannya. Sepeda ontel deh. Sepeda Kalau ontelnya sepeda aja. ontelnya cuma sepasang, Mas. Sepasang. 2 berarti ya. Iya. Nah, cewek cowok nggak itu? Iya, Demes. Ya, Demes itu cewek. Oh. Dames Full itu namanya. cowok. Oh. Heran nih ya. Nah, untuk Mas Lulu kenapa Mas suka sama sepeda ontel? Apa emang hobinya kah? Apa emang dari dulunya dari kecil suka ontel gimana? Karena dulunya di kampung halaman saya itu identik dengan sepeda ya. Waktu zaman dulu saya jualan koran juga pakai sepeda. Sepeda. Bahkan dikejar-kejar harus pasang peneng ya. Kalau sekarang anak sekarang nggak ngerti kan apa itu peneng. Iya. Nggak tahunya itu pajak gitu. Kendaraan itu. Kalau nggak ada penengnya dinaikin itu sama Satpol PP ya, itu kenangan tersendiri itu. Itu cerita pribadi ya. Ada pajaknya. Ada pajaknya. Karena itu juga sekarang juga dicari Mas, Iya, iya. peneng itu karena punya nilai sejarah. Nah, saya ingin nanya ke Mas Lulu lagi nih. Mas Lulu, Iya. emang sampai sekarang ini emang peminatnya dari sepeda ontel ini masih banyak, Mas? Kalau saya lihat dari hari ke hari ya melalui media banyak Mas. Terutama kami keluar di daerah Serang aja itu bapak-bapak nanya, "Mas, gimana sekretariatnya, basecampnya?" Beliau itu punya tapi malu mungkin untuk keluar. Iya. Banyak sebetulnya untuk menumbuhkan rasa memiliki bangsa ini itu. Padahal dikirain mungkin malu karena sepedanya jadul, padahal nggak tahu uniknya itu ya. Padahal sepeda antik gitu kan, Gitu ya. nggak tahu. Nah, Bapak Aing, sebenarnya saya ingin nanya, sebenarnya mungkin banyak orang yang nggak tahu sebenarnya apa sih sepeda ontel itu, ya kan? Sebenarnya apa sih Pak sepeda ontel itu dan apa daya tarik utamanya Pak, sehingga sepeda ontel ini bisa dibilang berbeda dengan sepeda-sepeda lainnya yang modern lainnya gitu, apa ya Pak? Yang pertama daya tariknya kan dari klasik, nilai sejarah,
dan yang utama untuk kesehatan. Saya perhatikan di sepeda gunung itu banyak sekali kejadian. Kejadian kadang-kadang jantungnya stop, off gitu ya. Nah, mungkin di sepeda gunung itu kebanyakan kayuhnya badannya condong ke depan. Bungkuk ya. Bungkuk. Nah, kalau di sepeda ontel itu kan condongnya badan tegak. Dan juga sepeda gunung itu rata-rata usianya yang benar-benar fit gitu kesehatannya gitu. Kalau dipaksakan untuk memakai sepeda gunung banyak kejadian gitu. Karena yang belum siap jantungnya atau nggak stabil. Tapi kalau sepeda ontel dalam olahraganya, sejarahnya, klasiknya itu nyaman gitu. Saya juga yang waktu awal pakai sepeda ontel itu karena sudah lama beda, ada nilai misteri tersendiri gitu ya. Nah, dari situ dari teman-teman saya juga yang usianya sudah di atas 50-an itu banyak perubahan dari kesehatannya. Yang tadinya penyakit gula dan lain sebagainya sehat. Yang pertama sehat dari fisik mungkin ya, kayuhnya biasa, nggak terlalu diforsir. Dan yang kedua freshnya. Karena freshnya itu di komunitas ontel ini waktu karnaval ataupun momen-momen hari besar aja luar biasa uniknya. Ada kakek-kakek pakai baju TK, kakek-kakek pakai baju SD. Kemarin Mas Luluk pakai baju Pak Karno. Nah, kebetulan setelah ulang tahun Kota Serang kemarin kita juga ikut disertakan. Setelah karnaval ulang tahun Kota Serang kita juga diminta sama TK ya Mas Luluk ya. Dan kebetulan Mas Luluk memakai baju perjuangan Pak Karno, dari teman-teman yang lain pakai baju Jenderal Sudirman. Nah, momen itulah anak-anak TK dikenalkan dengan para pahlawan. Jadi momennya pas gitu. Jadi emang kuat akan sejarah, bisa fleksibel di kemana aja bisa gitu. Perang bisa. Dibilang akses. Nah, Bapak Darji, untuk perawatannya sendiri nih Pak nih, itu sulit nggak sih Pak? Apa dibandingin dengan sepeda-sepeda lainnya ataukah sama aja gitu? Sebenarnya kalau untuk perawatan sih relatif mudah. Kenapa? Karena tantangan yang paling utama itu kan karat. Karat. Nah, kalau memang si sepeda itu masih ori catnya, tapi biasanya kan udah diselumuti oleh karat. Nah, ini cara menghilangkan karat. Nah, inilah manfaat kami sering berkomunikasi, sering kumpul itu, sharing ilmu, sharing bagaimana nih merawatnya. Ada yang pakai solar, ada yang ngasih tahu pakai semir sepatu, jadi itu mati. Nah, itu karatnya itu ya. Karatnya, jadi ada tapi tidak akan berkembang dan lama-lama itu akan mati, seolah-olah mati kalau jamur gitu ya. Itu sebenarnya tidak terlalu sulit kalau untuk perawatan. Hanya memang kalau untuk mencari onderdil, onderdil yang memang ori dan sebagainya. Nah, kita kan tergabung dalam komunitas nasional, jadi berbagai perkumpulan. Kadang-kadang saya nanya ke kota, ke Mas Luluk, nih nyari ini di mana? Oh, ini suka ngasih Mas Luluk, langsung aja screenshot, nih Pak alamatnya. Nah, baru kita online begitu tuh. Jadi tidak terlalu sulit. Tapi memang masih ada onderdilnya Pak? Ada. Yang orinya gitu? Yang orinya ada, cuman harganya ya lumayan. Ya lumayan lah harganya gitu. Kita yang lain cuma 150. Yang istilahnya itu yang KW ya. Tapi yang ori bisa 800, itu hanya untuk goesannya saja. Saya punya Gazela dapat dari Pak Ai. Pas nyari ke sana kemari, pas di ontes saya tawar 600 nggak kasih, cuma ya 800 lah. Nah, itulah paling jadi sulit kalau ingin cari yang ori gitu. Sebenarnya kalau yang KW kan banyak di toko, cuma kekuatannya tidak seimbang, tidak sebanding ya, tidak sebanding dengan kekuatan sepeda yang aslinya gitu. Nggak terlalu sulit sebenarnya. Nah, gitu. Mas Lulu, Mas Lulu kan punya sepeda ontel pastinya kan ya, udah pasti. Nah, ada nggak sih Mas aksesorisnya atau ada nggak modifikasinya biar sepeda ontel ini dipakai nyaman gitu sama penggunanya? Ada nggak Mas aksesorisnya tambahan kayak sepeda-sepeda modern gitu? Kalau saya pribadi nih ya, kalau pribadi aksesorisnya paling kayak macam bel yang dulu, biar unik aja ya. Itu identiknya ya. Iya, tapi yang harus menurut saya kalau ondel itu harus ada bendera merah putihnya. Wajib ya? Iya. Kalau menurut saya, kalau saya pribadi, kalau ada bendera merah putihnya harus ditambahi emblem
Garuda. Ya. Biar rasanya beda, Mas. Setiap kita sepedaan itu yang nyapa Bapak Merdeka. Jadi rasanya beda. Kalau teman-teman terserah sih, kalau di daerah-daerah yang lain mungkin ditambahin bendera-bendera mereka komunitas ya. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur tuh bendera tinggi-tinggi, Mas. Ya. Merah putih itu bisa kisaran 2 meter lawan 3 meter. Pakai bambu kali ya? Iya, berat, Mas. Kalau saya suruh begitu oleng, Mas. Yang normal-normal aja. Cuma ya itu mungkin untuk para pecinta sepeda tua ya mungkin aksesoris doang. Ditambah mungkin style ya. Stylenya. Ya, stylenya yang bawa. Mau momennya apa ini, itu doang sih. Iya. Ada tambah-tambahan nggak dari Pak Aing dan Pak Darji dari segi aksesoris ataupun ininya apa modifikasinya? Nah, kalau untuk aksesoris sebenarnya itu tergantung kepada selera kita lah ya. Kayak saya itu memasangkan bel andong. Iya. Bel andong yang nang itu kan. Iya. Yang dari Kuningan ditambah dengan tas, ditambah lagi tas itu. Jadi kelihatannya lengkap lah. Bahkan yang lebih melengkapi ada tanduk kambingnya. Tanduk kambing ya? Ya, apa itu? Filosofinya begini, kita ini jangan mau diadu domba. Nah gitu aja. Filosofi dari itu. Nih, ada tanduk kambing. Kenapa ini tanduk kambing? Nah, biar kita sifatnya tidak seperti kambing diadu domba kan gitu. Nah, gitu. Ada sejarahnya juga. Ada sejarahnya. Ada filosofinya. Ada filosofinya. Jadi tidak sembarangan gitu masang aksesoris itu. Ya kalau tadi kata Mas Luluk tentang yang lainnya ya salah satunya ya tadi itu karena nilai dari perjuangan ontel ini sudah luar biasa lah, luar biasa lah untuk para pahlawan kita dulu. Dan alhamdulillah kita sering dilibatkan dalam momen-momen event-event kayak tahun kemarin kita dilibatkan dalam Hari Bakti TNI bareng-bareng dengan Pak Danrem, Pak Brigjen Tatang Subarna dari Polda. Kita udah 2 tahun berturut-turut ya kita dilibatkan dalam acara HUT Bayangkara seperti kita kemarin dari komunitas dikirim ke GBK dan sebagainya itulah. Jadi sebenarnya bentuk pengakuan kita ini komunitas itu sudah luar biasa, luar biasa gitu. Barangkali hanya itu. Bang ada tambah. Ada tambahan Pak Aing? Tambahan dari kenyamanan sepeda ontel karena yang dikatakan Pak Jiji tadi untuk onderdil kalau yang ori kan Pak ya lumayan ya. Ngeluh katanya tuh orang sandelnya aja yang celeng itu udah 1,5 juta. Nah jadi untuk kenyamanan pemakaian kebanyakan memakai rem kampas yang sepeda sekarang. Dan untuk bearing sepeda sekarang itu sudah mulai kolaborasi gitu hanya untuk kenyamanan saja. Tapi kalau untuk ya gacon kalau istilahnya mah ya kayak Pak Jiji gaconnya kan Gazela. Kalau Mas dulu kan Vesting gaconnya itu. Kalau saya BSA masing-masing. Ada rekan kita juga yang di kompleks Cilaku juga gaconnya Simplex. Jadi yang mempunyai nama-nama kelas gitu ya. Jadi kalau untuk ya kopdar untuk anggota yang banyak ingin goes karena saya juga di rumah kebanyakan sepeda. Ada yang mau goes, mangga, aturan sepeda saya banyak. Jadi menggunakan rem kanvas yang sekarang, yang campur dengan sepeda sekarang, kayak tengah bearing, gitu. Untuk kenyamanan aja. Gitu. Beda kalau yang diorikan itu buat gaconnya katanya. Iya, nggak sembarangan keluar itu. Nah, tadi kita kan sebelum podcast ini kan ngobrol-ngobrol dulu di depannya. Tadi kan ada Silatnas, silaturahmi nasional, Silatnas Kosti kelima kan, silaturahmi nasional kelima Kosti kan ya. Nah, siapa yang mau jawab nih? Maksudnya Silatnas itu biasanya ngapain aja, Pak? Siapa yang mau jawab sok? Ketua aja dulu. Baru kita nambah. Maksudnya ngapain aja sih Silatnas? Apa silaturahmi aja atau hanya kumpul-kumpul aja atau seperti apa? Yang pertama itu karena memang Banten ini dari 2021 ya berdirinya dan juga tidak pernah melaksanakan Silatnas. Nah, ketika berdirinya Kosti Banten ini dari DPP pusat itu istilahnya coba di Banten di Silatnasnya giliran di Banten. Yang terakhir kemarin keempat itu di Jepara. Makanya yang kelima ini dipilih di Banten. Nah, yang saya simak dari event-event Silatnas sebelumnya itu provinsi daerah yang lain tuh
sangat sedikitnya maju. Kenapa? Karena menunjukkan wajahnya masing-masing. Nah kita juga Banten ini dengan event Silatnas ini merasa gimana ya, wajah kita harus benar-benar tunjukkan kemurnian keaslian seperti UMKM, kerajinan, hasil seni daerah yang ada di sini. Dan juga yang paling utama adalah silaturahmi nasional itu perkat NKRI di situ. Karena di Kosti itu tidak ada unsur politik, agama, suku, budaya, itu semuanya sama gitu, tidak ada batasan. Jadi untuk mempererat tali silaturahmi. Dan juga di Silatnas itu untuk para pengurus-pengurus Kostinya itu mengagendakan program-program kedepannya gitu, selain itu juga. Dan kita juga di sini akan menampilkan apa yang kita punya sebagai Banten di sini. Identitas Banten. Banten. Dan Silatnas itu kemarin kita sama teman-teman Kosti juga ada bahasa yang kita ambil juga ada selain dari Silatnas ini. Gawe kute baluarti bata kalawan kawis. Ini bahasa dari Sangsekerta bahasa Banten ya dulu, yang mungkin sedikit dikenal oleh regenerasi anak-anak muda zaman sekarang. Apalagi pendidikan sekarang itu oleh Pak Menteri sudah diajak lari. Sudah diajak lari cepat. Tapi ya anak-anak sekolah sekarang kan diajak lari cepatnya agak ketinggalan. Makanya sejarah agak berkurang banget gitu tuh ya. Jauh mungkin ya. Jauh. Makanya dengan ada komunitas-komunitas ini ada dampak yang positif untuk pendidikan dan lain sebagainya. Nah, Gawe Kute Baluarti ini kita membangun kota perbentengan dengan bata dan karang gitu. Kata Sangsekerta Banten sendiri. Jadi mungkin itu saja, mungkin bisa ditambahkan lainnya oleh Pak Jiji atau Mas Lulu tentang Silatnas ini. Terima kasih. Saya hanya melengkapi. Jadi Silatnas itu sesuai dengan namanya silaturahmi nasional. Jadi dalam event ini ya di samping kita mempererat rasa persaudaraan, rasa memiliki tentang komunitas ini dari seluruh Indonesia, juga dalam event ini kami mengagendakan adanya semacam ingin adanya peningkatan taraf ekonomi bagi para UMKM. Nah, karena kami ini panitia sudah merencanakan nanti akan menyediakan tenda-tenda, karena yang kami harapkan dan kita targetkan itu sekitar 3.000 lah. 3.000 UMKM. 3.000 ontelis dan ontelista. Istilahnya kalau laki-laki ontelis, kalau perempuan ontelista. Jadi kita harapkan itu. Nah, sehingga dengan adanya momen Silatnas ini mereka tahu bahwa khas-khas Banten ini seperti apa. Sehingga apa yang dimiliki oleh Banten ini diketahui oleh saudara-saudara kita dari luar daerah, terutama luar provinsi lah. Karena Silatnas ini ya, bahwa momen gaungnya itu sudah nasional. Ya seperti kemarin pelaksanaan Fornas ke-7 ya, ke-7 di Jawa Barat. Nah, kita juga ngirimkan atlet dari Kabupaten 1, dari kota 1 yang kebetulan anak ketuanya sendiri gitu. Nah, dari Silatnas ini acaranya itu diantaranya ada karnaval. Kita pawai ontel dari alun-alun sampai ke Masjid Banten. Nah, ini ya. Nah, di dalam acara tempatnya juga di situ di alun-alun itu ya dari berbagai seni tradisional, dari mungkin makanan tradisional, hasil-hasil karya tradisional, diharapkan mereka itu bisa mengisi tenda-tenda yang kami sediakan. Jadi ini di samping prestasi kan di situ ada prestise. Nah, prestasinya ini, ternyata harga diri Banten itu semakin dengan ada Silatnas, itu harapan kami semua. Ya mudah-mudahan kami mohon doa dari seluruh masyarakat Serang, Kota Serang, Kabupaten seluruhnya, khususnya umumnya seprovinsi Banten, karena ini hajat provinsi Banten, tapi kami yang di kota dan kabupaten sebagai panitianya. Gitu ya, mudah-mudahan aja nanti bisa terlaksana dengan baik. Semoga ini lancar Pak dan terlaksana dengan baik ya. Iya. Untuk Mas Lulu ada tambahan Mas Lulu?
mungkin saya cuma sedikit. Iya, sedikit nggak apa-apa, banyak nggak apa-apa. Sedikit aja biar mantap ya. Jadi seperti kata Bapak Ketua tadi sama Pak Wakil, jadi acaranya ini kami ambil di bulan November, bertepatan dengan memperingati Hari Pahlawan. Jadi merasa syukur kami kalau tahun kemarin kami bisa bernampak tilas, ya kan, sekarang bisa bersilaturahmi nasional, biar menambah nilai kebangsaan, nilai syukur kita kepada para pejuang. Cuma itu sih harapan kami, dan mudah-mudahan disupport sama pihak terkait, sama masyarakat Banten, biar tambah cinta tanah air. Iya, harus dong itu. Nah, untuk persiapannya sendiri Silatnas udah berapa persen? Apa sudah 100% siap untuk menjamu dari luar kota, dari luar provinsi? Persiapannya Pak? Jadi kalau persiapan sih bagi kami, ini panitia ini sebagai ketua Silatnas, saya sebagai wakil ketuanya, sekjennya Pak Agus sebagai korlapnya, itu kalau secara fisik, tenaga kami, pikiran kami sih siap. Ya, terus hasil dari sounding kepada pejabat terkait yang dilakukan oleh Ketua Pak Aing, baik itu ke pihak Korem, Kodim, dan Polda, sebenarnya sudah ada sambutan positif sih. Hanya, nah, layangan surat sudah terregistrasi, cuman sampai detik ini belum ada jawaban dari pihak terkait yang dikirim surat. Contohnya? Misalnya maaf ya, nah ini kita bukan ini ya, karena ini harapan kami, karena walaupun bagaimana ini nama baik Banten tetap ada di pundak kami ini panitia. Nah sehingga nanti tidak kita berharap wah nanti jadi kan. Nah tidak harap seperti itu. Nah jadi harapan kami itu, karena nih yang saya khawatirkan gini ya, maaf nih, hanya kekhawatiran saja, mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Yang pertama, bahwa di November itu sudah saatnya kampanye. Pemilu kan. Nah, sampai detik ini kami duduk bersama di sini, ini belum ada jawaban yang pasti apa kami diizinkan atau tidak. Baik itu oleh pejabat gubernur, selaku pemangku pemerintahan tertinggi di Provinsi Banten. Apakah itu dari pihak Polda, dari Kapolda khususnya sebagai pimpinan tertinggi dari pihak kepolisian, dari Danrem juga dari pihak militer tertinggi, mungkin melalui Kodim, Polres dan sebagainya. Tapi kalau melalui misalnya melalui Binmas ya, Dirbinmas dalam hal ini Aibtu Agus, karena kami ini Kosti ini di bawah bimbingan beliau. Pengarahannya beliau. Nah, untuk pelaksanaan ini sebenarnya kami menunggu jawaban. Kalau misalnya diizinkan, berarti kami lanjut ini melangkah. Jalan ya. Jalan ini. Bisa lari-lari. Kalau bisa larinya karena takut atau apa saya nggak tahu gitu ya. Yang jelas kami lari, semua panitia itu lari untuk mengejar target. Betul. Tinggal 2 bulan loh. Sekarang September, Oktober, November hari H ya. Iya. Nah ini, tapi mudah-mudahan dengan demikian, dengan melalui mungkin podcast ini ya kami berharap lah bisa didengar. Bisa didengar. Amin. Bisa segera ditindaklanjuti. Apapun itu keputusannya, mungkin kami akan terima. Tapi kami berharap ada izin lah. Ada izin, baru setelah dari pimpinan tertinggi provinsi, baik kepolisian, militer dan pemerintahan, mungkin kita akan mendekati pada wali kota dan bupati, begitu. Itu harapannya. Izin tertinggi dulu ya. Begitu. Jadi surat sudah, karena saya percaya ke Pak Sekjen, bahkan dipoto itunya registrasinya ini nomor sekian, nomor sekian. Untuk apa? Memudahkan kita melacak sudah sampai di mana surat kita ini, gitu ya. Ya karena bisa bilang ini kan event besar Banten, nasional kan? Lagi. Ini untuk menyelamatkan wajah Banten ya. Kalau bisa cepatnya. Kenapa? Karena ini sudah tercatat dan terjadwal di DPP Kosti Pusat. Bahkan beliau melalui ketua Kosti Provinsi waktu sounding ke base camp kota, pesankan 4 kamar untuk DPP. Segitunya kita. Kamar sih siap kata saya. Kan gitu, karena hotel yang menyediakan kan. Gitu. Hanya nih
yang perizinan ini yang kami tunggu-tunggu Ya, ini ya. perizinan. Yang penting perizinan dulu. Perizinan dulu. Boleh apa enggak? Boleh atau enggak. Tapi kami berharap lah. Bukan kami pesimis. Kami tetap optimis akan berusaha. Nah, tapi kan etika birokrasi ini tetap harus dilalui melalui surat, melalui proposal gini. Apalagi ya kalau kita bilang dana, nanti lihat sendirilah berapa ratus juta dana kita yang perlukan. Ya karena ini kan waktu udah mepet juga. 2 bulan tuh bukan bisa dibilang sedikit waktunya gitu. Ya bukan bisa dibilang 2 bulan, Pak. Maksudnya September, 1 bulan Oktober, setengah lah. 1,5 bulan lah gitu. Iya. Nah, saya pengen belum tahu nih. November itu tanggal berapa, Pak? 11-12. 11-12 November tahun 2023. Iya. Ini. Iya. Ini udah tercantum dalam proposal di atasnya nih. Iya. Nah, gitu. Luar biasa. Ini mungkin menjadi perhatian penting ya bagi pemerintah tertinggi di Banten khususnya. Mungkin harus setidaknya perizinan dulu, ya kan? Maksudnya dipercepat jawabannya, Pak ya. Iya, nah itu yang saya Karena Bapak harapkan. nunggu-nunggu kan. Iya, jelas. Jangan-jangan pas udah mau November baru ngasih kabar kan Kita mau kelabakan kapan? juga. Kelabakan. Mau gimana kerjanya gitu kan ya. Gitu. Iya. Tuh. Nah, ini mungkin untuk pemerintah daerah Provinsi Banten khususnya dengar nih dari penyelenggara Silatnas Kosti Provinsi Banten yang kelima nih. Semoga ini menjadi perhatian penting untuk pemerintah daerah ya. Iya. Semoga ini terrealisasi kan karena Amin, waktunya tinggal 2 bulan lagi mepet gitu kan. Semoga cepat ada jawabannya. Saya ingin menanyakan untuk yang mau bergabung itu bisa kemana? Ataukah tadi ada sekretariatnya kah, atau bisa melalui Instagramnya kah, atau seperti apa ininya untuk yang mau bergabung, dan yang mau sponsorship bisa menghubungi siapa juga? Silakan Mas Lu. Kalau untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan kami, kalau melalui website ya Instagram bisa di apa istilahnya, kalau di DM ya. Ya DM di Instagramnya Kosti Kota Serang. Terus kalau di FB-nya juga ada di Kosti Kota Serang. Kalau sekretariat kami yang di kota itu di perumahan Komplek Korem, Cilaku, Blok pira ya? Blok B. Nah, kalau nomor 11. Kalau di kabupaten ada Pak Jiji yang mungkin lebih paham sekretariatnya. Kalau base camp-nya untuk di kota itu karena tempat singgah ya mungkin dari beberapa ontel yang lewat di daerah kabupaten, kebetulan di Kampung Baru di rumahnya kediaman beliau Bapak Ketua. Di daerah depannya RSU Kota Serang. Di sana. Mungkin itu aja sih, mungkin dari Bapak-bapak bisa menambahin. Ada tambahan Bapak Aing dan Bapak Darji? Kalau untuk kabupaten, bagi kawan-kawan yang ingin bergabung dengan kami Kosti Kabupaten, itu sekretariatnya ada di Panebong, Desa Nambu Ilir, Kecamatan Kibin. Itu nanti bisa lah, kita nggak hafal alamat itunya ya. Tapi di Facebook juga ada, ya di Facebook juga ada. Dan bahkan ini kami sangat membuka sekali lah dengan lebar karena kami tidak terbatas oleh usia. Karena kami punya anggota yang usianya 76 tahun. 76. Iya. Bapak ini 80 tahun. Masih ngontel. Iya. Nah, jadi inilah yuk kita bareng-bareng untuk melestarikan sejarah dan budaya di Indonesia khususnya ontel supaya tidak punah, tidak tergerus oleh zaman. Siapa lagi yang akan melestarikan itu bukan kita sendiri sebagai bangsa Indonesia. Karena dulu dipakai oleh para pejuang. Mudah-mudahan tidak lenyap begitu saja. Amin. Ya. Untuk Bapak Aing? Mungkin sekiranya cukup. Cukup. Kalau untuk yang mau jadi sponsorship bisa menghubungi siapa, Pak? Bisa langsung DM aja. DM aja ke Kosti Instagram ya. DM Instagram Kosti Kota Serang. Oke, sahabat Banten Podcast, nggak kerasa udah berapa menit nih si podcastnya. Nggak kerasa. Terima kasih atas semua. Saya terima kasih juga untuk Bapak Darji, Bapak Aing, dan Mas Lulu sudah datang ke Banten Podcast dan memberikan informasi terkait sepeda ontel komunitasnya gitu kan. Dan semoga tadi itu Silatnas juga terlaksana dengan baik. Amin. Ya kan? Dan pokoknya saya terima kasih banyak sudah mau datang ke Banten Podcast.
Sahabat Banten Podcast, sekian bincang-bincang bersama komunitas Kosti ya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Kosti Jaya, Kosti Jaya, Kosti Jaya, rumah kita, satu sepeda, sejuta saudara. Bagus.